Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, Bu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan kegiatan absensi untuk mengecek kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Andini Mutiara Rahman, Hadir, Bu. Anissa Azahra. Hadir, Bu. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, setelah sebelumnya kita membahas materi terkait materi genetik dan peranannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hukum yang berlaku dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum membahas lebih lanjut tentang materi tersebut, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Menurut kalian, bagaimana sih cara menghasilkan bibit dengan sifat-sifat unggul dengan memanfaatkan aspek kemampuan genetik untuk memperbaiki kualitas hasil panen pada tumbuhan? Lalu, apa keterkaitannya dengan hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup? Dan apa manfaat yang diberikan oleh hukum tersebut dalam memperbaiki kualitas hasil panen pada tumbuhan? Apakah ada yang tahu? Ada berapa hukum pewarisan sifat yang berlaku dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup? Dan bagaimana penerapannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup ada dua, yaitu yang pertama, hukum satu Mendel atau yang biasa disebut juga dengan hukum pemisahan bebas atau hukum segregasi Mendel. Dan hukum kedua yaitu hukum dua Mendel atau hukum pengelompokan gen secara bebas atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan the law of independent assortment of genes. Kedua hukum Mendel ini dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit unggul dengan mencari keturunan yang memiliki sifat-sifat unggul dari induknya, tapi tanpa sifat buruk dari induk tersebut. Ini dapat dilakukan dengan perkawinan silang varietas yang berbeda. Misalnya, dalam pembuatan bibit padi yang tahan hama dan biji berasnya besar, maka dilakukan perkawinan silang antara bibit padi yang tahan terhadap hama namun biji berasnya kecil dengan bibit padi yang biji berasnya besar namun rentan terhadap hama. Kenapa sih penting bagi kalian untuk mempelajari materi ini? Karena dengan mempelajari materi ini, maka kalian akan mampu mengetahui dan membedakan hukum pewarisan sifat yang berlaku, perbandingan yang dapat dihasilkan dari percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid, serta penerapannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Dapat dilihat pada gambar ya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui studi literatur dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai dengan hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui studi literatur dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hukum Mendel dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui studi literatur dengan benar. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar yang akan meningkatkan pemahaman kalian terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup. Berikut ini adalah gambar variasi pada tanaman kacang kapri yang sering digunakan dalam percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat berbagai macam fenotip yang berkaitan dengan percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid. Seperti contohnya ada bunga ungu, bunga putih, biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, biji keriput hijau, buah mulus kuning, buah mulus hijau, buah keriput kuning, buah keriput hijau, tanaman tinggi, tanaman pendek, bunga di ujung, dan bunga di samping. Sampai dengan pembahasan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi kalian yang ingin bertanya terkait dengan gambar yang baru saja Ibu tampilkan. Izin bertanya, Bu. Apa saja hukum yang berlaku dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup?
dan bagaimana penerapannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Terima kasih. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh teman kalian, Ibu dapat memfokuskan rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yaitu adalah apa saja hukum yang berlaku dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup, dan bagaimana penerapannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Baik, untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, silahkan bergabung dengan rekan-rekan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang telah kalian tentukan pada pertemuan sebelumnya, karena Ibu akan segera membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Baik, ini LKPD-nya tolong dibagikan kepada setiap kelompok ya. Baik, Bu. Sebelum melakukan pengerjaan terhadap soal-soal yang terdapat di dalam LKPD, Ibu akan membacakan terlebih dahulu petunjuk penggunaan LKPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan petunjuk belajar berikut sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Yang kedua, buat kelompok berjumlah 8 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 4-5 orang. Petunjuk ini sama seperti petunjuk pengerjaan LKPD pada minggu sebelumnya, jadi kalian hanya perlu bergabung dengan kelompok yang telah kalian tentukan pada pertemuan sebelumnya. Lalu yang ketiga, baca instruksi permasalahan yang telah disediakan. Yang keempat, diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok untuk menjawab soal-soal pada LKPD. Yang kelima, konsultasikan dengan guru jika mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Dan yang terakhir, beri kesimpulan. Baik, sekarang silakan mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam LKPD. Kelompok 1, apakah mengalami kesulitan dalam proses pengerjaan LKPD? Tidak, Bu. Baik, silakan dilanjutkan ya. Kelompok lain, apakah ada yang mengalami kesulitan atau kendala dalam pengerjaan LKPD? Silakan bisa didiskusikan dan dikonsultasikan kepada Ibu ya terkait hal ini. Mohon dipersiapkan bagi kelompok yang Ibu tunjuk secara acak untuk melakukan presentasi hasil pengerjaan LKPD ya. Ibu harap semua kelompok dapat mempersiapkan materi presentasinya meskipun yang Ibu tunjuk hanya satu kelompok saja. Baik, silakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kelompok kami. Yang pertama, definisi atau pengertian dari A. Genotip. Genotip merupakan susunan gen suatu individu. B. Fenotip. Fenotip merupakan karakter atau sifat yang dapat diamati. C. Parental. Parental artinya induk atau orang tua. D. Gamet. Gamet merupakan sel haploid khusus untuk fertilisasi. E. Gen dominan. Gen dominan merupakan gen yang menutupi ekspresi alelnya. F. Gen resesif. Gen resesif merupakan gen yang ditutupi oleh ekspresi alelnya. G. Homozigot. Homozigot merupakan sifat individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. H. Heterozigot. Heterozigot merupakan sifat individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen. I. Monohibrid. Monohibrid merupakan persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. J. Dihibrid. Dihibrid merupakan persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan dua sifat beda. Yang kedua, tabel perbedaan persilangan monohibrid dan dihibrid. Pertama, monohibrid memiliki arti yaitu mono, tunggal, dan hibrida adalah jenis campuran. Sementara, dihibrid memiliki arti yaitu di, ganda, dan hibrida adalah campuran. Yang kedua, orang tua pada monohibrid hanya memiliki satu perbedaan sifat, sementara orang tua pada dihibrid memiliki dua perbedaan sifat. Yang ketiga, persilangan monohibrid digunakan untuk mempelajari pewarisan pasangan alel tunggal, sementara persilangan dihibrid digunakan untuk mempelajari pewarisan dua alel yang berbeda. Yang keempat, rasio genotip monohibrid adalah 1:2:1 dari generasi F2. Sedangkan rasio genotip dari dihibrid adalah 1:2:4:2:4:2:1:1. Yang kelima, rasio fenotip monohibrid adalah 1:2:1 dari generasi F2.
Sementara rasio fenotip pada dihibrid adalah 9:3:3:3:1. Yang keenam, rasio uji silang monohibrid adalah -1/1, sementara rasio uji silang dihibrid adalah -1/1/1/1. Yang ketiga, tabel perbedaan persilangan backcross dan test cross. Yang pertama, backcross adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik dari induk homozigot dominan maupun resesif. Sementara test cross adalah perkawinan antara individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Yang kedua, tujuan. Tujuan backcross itu adalah untuk mengetahui genotip induknya dan untuk mendapatkan galur murni. Sementara test cross bertujuan untuk mengetahui apakah suatu individu memiliki genotip homozigot atau heterozigot dan untuk menguji ketidakmurnian individu dengan mengetahui perbandingan keturunannya. Yang keempat, tanaman Antherinum majus atau bunga mulut singa berbunga merah dengan galur murni M besar disilangkan dengan bunga sejenis berwarna putih galur murni M besar M kecil. Hasil dari keturunan F1 sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar ya hasil keturunannya. Parental atau induknya yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya M besar dan M kecil. F1-nya M besar M kecil. Parentalnya M besar dan M kecil. M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh parental induk M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gamet M besar M kecil dan M besar M kecil. Sehingga diperoleh genotip F2 yaitu M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil sama dengan 1:2:1 dengan fenotip merah berbanding merah muda berbanding putih sama dengan 1:2:1. Selanjutnya nomor 6 yaitu tabel peranan genetika bidang pertanian, kesehatan, dan industri farmasi. Yang pertama, bidang pertanian, peranannya yaitu membentuk bibit unggul tanaman dengan mengawinkan silang varietas-varietas yang memiliki sifat-sifat menguntungkan yang berbeda. Ini dilakukan dengan perkawinan silang varietas yang berbeda. Yang kedua, kesehatan, diagnosis dan perawatan penyakit fenilketonurani atau PKU. Contoh lainnya proses genom manusia yaitu dipelopori oleh Amerika Serikat dengan menguraikan 100.000 gen manusia. Genom manusia dapat digunakan memprediksi berbagai penyakit. Dengan ilmu kedokteran, prediksi dapat diketahui kemungkinan seseorang mengalami penyakit kanker dengan analisa terhadap kombinasi gen-gen yang dimiliki. Yang ketiga, industri farmasi. Rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya pemotongan molekul DNA tertentu. Fragmen-fragmen DNA hasil pemotongan ini disambung dalam molekul DNA lain sehingga terbentuk molekul DNA rekombinan. Bila molekul DNA rekombinan dimasukkan dalam suatu sel bakteri yang pertumbuhannya cepat, maka dengan mudah akan diperoleh salinan molekul DNA rekombinan dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 3 yang telah bersedia untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya pada pertemuan hari ini dengan baik dan juga lengkap, mencakup seluruh materi yang telah Ibu berikan dan Ibu bahas, yaitu terkait dengan istilah-istilah dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup, lalu perbedaan persilangan monohibrid dan dihibrid, perbedaan persilangan test cross dan back cross, lalu ada peranan genetika dalam berbagai bidang. Itu sudah dikemas dalam presentasi yang begitu baik dan lengkap. Terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Istilah-istilah yang kalian temukan dalam LKPD harus kalian pahami agar bisa kalian terapkan untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan hukum Mendel. Baik, selanjutnya Ibu meminta kepada salah satu perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan dan memberikan kesimpulannya terkait materi dari hasil kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dalam pengerjaan LKPD. Silahkan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan.
Saya perwakilan dari kelompok 3, izin untuk memberikan kesimpulan dari materi hasil pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Hukum pewarisan sifat ada dua, yaitu yang pertama, hukum Mendel 1, berdasarkan persilangan yang dilakukan Mendel terhadap Ercis yang memiliki satu sifat beda, Mendel menyatakan suatu hukum yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alternatif gen atau variasi gen yang disebut juga alel secara bebas. Hukum ini dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum pemisahan bebas atau segregasi Mendel. Sementara hukum Mendel 2, yaitu berdasarkan persilangan yang dilakukan Mendel terhadap Ercis yang memiliki dua sifat beda, Mendel menyatakan bahwa saat pembentukan gamet, faktor-faktor yang menentukan karakter-karakter berbeda yaitu gen diwariskan secara bebas satu sama lain. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Baik, benar ya kesimpulan yang telah diberikan oleh teman kalian tadi terkait dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Perlu diingat bahwa hukum Mendel 1 adalah hukum segregasi Mendel atau hukum pemisahan bebas, sementara hukum Mendel 2 merupakan hukum pengelompokan gen secara bebas atau disebut juga dalam bahasa Inggris dengan The Law of Independent Assortment of Genes. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin membagikan soal poses kepada kalian yang harus kalian kerjakan dalam waktu 5 menit untuk mengecek pemahaman kalian terkait dengan materi yang Ibu berikan pada pertemuan hari ini. Ini soal postesnya, silahkan dikerjakan ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu pengerjaan soal poses telah selesai, silakan segera dikumpulkan. Baik, selanjutnya Ibu ingin meminta pendapat kalian terkait dengan proses pembelajaran pada pertemuan hari ini. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya? Lalu, pada pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan kancing genetika. Mohon dipersiapkan bagi setiap kelompok alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan tersebut. Terkait detail alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan tersebut akan Ibu share di WhatsApp group sebelum hari H pelaksanaan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah pewarisan sifat dan kelainan sifat pada manusia. Mohon dipelajari terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu agar ketika Ibu menjelaskan kalian sudah memiliki pemahaman dasar terkait materi tersebut. Ibu ingin meminta salah satu perwakilan dari siswa kelas ini untuk maju ke depan dan menyampaikan lesson learn dari hasil pembelajaran pada pertemuan hari ini. Izin menyampaikan lesson learn dari hasil kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini, saya memperoleh pengetahuan terkait dengan hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup, perbandingan yang dapat dihasilkan dari percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid, serta penerapannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Terima kasih. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran telah selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.